Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan Allah melangkahkan kaki kita menuju ke masjid kita masing-masing untuk menunaikan salat subuh berjamaah dengan harapan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kepada Allah kita memohon agar kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini Anda akan membacakan referensi daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW masih berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, yaitu berkaitan dengan cerita yang dinukil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Quran, yaitu Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Teman-teman yang berbahagia, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, teman-teman bisa buka di surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah nyata suri tauladan yang baik untuk kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu pada diri Ibrahim dan keluarganya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran, di antara semua kebaikan para nabi, keagungan para nabi, tapi hanya ada dua nabi yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kalimat uswatun hasanatun yang melekat pada diri mereka. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua nabi yang Allah katakan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan Nabiullah Ibrahim satu-satunya nabi yang Allah lekatkan berdampingan dengan nama kekasihnya Muhammad dalam salawat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, teman-teman yang berbahagia, kalau kita bersalawat selain pada Rasulullah, juga kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ada apa di balik itu? Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Ibrahim dan keluarganya menjadi salah satu keluarga yang paling agung di mata Allah? Teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, 3.400 tahun yang lalu, sebelum Masehi, beliau telah hadir. Nabi Ibrahim telah hadir di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam jejak beliau. Hampir setiap langkah beliau, hampir setiap sesuatu yang beliau lakukan dicatat kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditampakkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru kehidupan beliau. Ibrahim alaihissalam dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena di tangan beliaulah, dari generasi beliaulah munculnya para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari turunan Ismail munculnya keturunan sampai Rasulullah. Dari keturunan Ismail munculnya beberapa generasi para nabi di kalangan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini saja sudah cukup menunjukkan begitu hebatnya Ibrahim. Direncanakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semua keturunannya menjadi nabi dan rasul. Saudaraku-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin merenung, membaca, kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memunculkan nama Ibrahim dan keluarganya,
Ada dua pesan utama yang perlu kita pelajari dari Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama yaitu tentang bagaimana tawakalnya keluarga Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ragu, tiada sedikit pun merasa bahwa mereka sedang dizalimi Allah. Bulat tekad mereka serahkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun. Kisah pertama yang dapat kita ambil ada beberapa kisah. 3 kisah atau 4 kisah pada kesempatan subuh hari ini akan mengangkat satu kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berencana akan menghancurkan patung berhala yang disembah oleh kaum-kaum jahiliyah pada masa itu. Kenapa tujuan Ibrahim menghancurkan patung berhala? Yaitu untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dia menunggu sampai seluruh orang kampung keluar dari kampung itu atau menuju ke satu festival atau ada acara besar. Ada yang mengatakan hari berburu bersama. Jadi seluruh orang di kampung beliau keluar semua. Ibrahim tidak ikut. Ibrahim beralasan sakit. Lalu kemudian ketika mereka pergi berburu atau berburu bersama di festival tersebut, Ibrahim pergi menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala tersebut yang disembah oleh kaumnya pada saat itu. Hanya satu berhala atau satu patung saja yang ditinggalkan oleh Ibrahim, yaitu patung yang paling besar. Semua berhala kecuali yang paling besar hancur luluh berantakan di lantai, di atas lantai. Setelah mereka pulang dari berburu, mereka bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim berkata, qala bal fa'aluhum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Kata Ibrahim, yang melakukannya adalah berhala yang paling besar. Kalau memang engkau tidak percaya, tanyalah dia. Kalau dia memang bisa bicara. Dan inilah sebuah jawaban yang membuat hati orang-orang jahiliyah di masa itu terkunci rapat. Bagaimana mau bertanya kepada patung berhala? Ibrahim ingin memberikan pelajaran. Tanya, kata Ibrahim. Ibrahim ingin beri pelajaran. Kalau tidak bisa bicara, mengapa engkau sembah? Kalau dia bisa hancur, kenapa engkau sembah? Lalu kemudian sepakat para pembesar di waktu itu melihat kejadian tersebut, ingin memberikan hukuman kepada Ibrahim alaihissalam. Dan mereka bersepakat untuk membakar Ibrahim. Dikumpulkanlah pohon yang besar, ditebanglah batang kayu dimanapun, dikerahkan seluruh warga, kumpulkan untuk membuat api besar, membuat lubang besar, lubang terbesar dibuatlah. Jadi bukan kecil-kecil, saudaraku, saudariku. Di dalam tafsir disebutkan pepohonan dikumpulkan untuk membuat api itu, dan kemudian Ibrahim diikat. Lalu kemudian orang-orang menjauh dari api, tidak bisa mendekat ke api. Ada yang mengatakan dalam tafsir berpuluh meter mereka menjauh karena panasnya area sekitaran api. Disebabkan besarnya api, saking besarnya api. Jadi bagaimana Ibrahim dimasukkan ke dalam api? Dalam tafsir disebutkan Ibrahim tidak digiring ke dalam api, tapi dicampakkan dengan manjanik. Manjanik itu, teman-teman, seperti pelontar batu yang besar, seperti ketepel yang bisa melontarkan batu. Ibrahim dimasukkan ke dalam manjanik tersebut. Lalu kemudian dilemparkan ke dalam api, karena orang tidak bisa mendekat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Masuklah Ibrahim ke dalam api. Lalu apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah, teman-teman yang berbahagia? Ada riwayat yang mengatakan, tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Allahu a'lam. Riwayat itu mengatakan ketika Ibrahim alaihissalam sudah berada dalam api, lalu kemudian malaikat yang menjaga angin dan menjaga hujan mendatangi Ibrahim lalu bertanya, adakah yang bisa kami bantu wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim berkata, Ibrahim menjawab, wa ama ilaika falah, aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Lalu datang malaikat menjaga bumi, dia kembali menawarkan jasa kepada Ibrahim. Adakah yang bisa kami bantu wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, amma ilaika falah, aku tidak perlu bantuan kalian. Lalu kemudian akhirnya datang Jibril alaihissalam lalu menawarkan bantuannya kembali. Ibrahim mengatakan, amma ilaika falah. Panglimanya para malaikat datang, dia masih mengatakan, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Lalu kemudian Jibril berkata, kalau begitu ya Ibrahim, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, wahai Ibrahim, agar Allah menyelamatkanmu. Apa jawaban Ibrahim? Aku tidak akan berdoa kepada Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sudah tahu keadaanku, keadaan diriku. Allah lah yang akan ambil keputusan tentang diriku. Disitulah kemudian keluar kalimat dari mulut Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih menyebutkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Ini kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api. Dan itu pula yang disebutkan Nabi ketika menghadapi musuh-musuh utamanya yang menyerang bagaikan air bah. Begitu banyaknya pasukan musuh, Rasulullah menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang mengatakan Ibrahim dibakar di dalam api selama 40 hari. 40 hari lamanya menunggu sampai batang-batang kayu tersebut benar-benar sudah habis. Tidak tersisa sedikit pun. Habis semua. Setelah habis semuanya, ternyata Ibrahim alaihissalam bangkit dan selamat. Tidak sedikit pun terluka. Yang terbakar hanya tali pengikat di tangannya. Kenapa saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada api, ya narukuni baradau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Allah mengatakan dua kalimat, jadilah dingin dan selamatkan. Kalau sempat satu kalimat saja, maka Ibrahim akan tersiksa di dalam dinginnya api. Maka tafsir menyebutkan Allah sengaja mengucapkan dua kalimat, dinginlah dan selamatkan. Kalau sempat tidak diucapkan salaman, maka Ibrahim dingin, tapi kemudian tersiksa di dalam dinginnya. Lihatlah teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Tiada keraguan sedikit pun, tiada rasa takut sedikit pun, diserahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La khaufun wa la hum yahzanun. Inilah imannya orang mukmin, tiada takut, tiada sedih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah seorang ayah di mana-mana ketika kita bertindak, tawakalah kepada Allah. Jangan sedih sedikit pun ketika Allah sedang memberikan kita musibah. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita di saat kita tidak tahu apa yang Allah lakukan untuk kita. Kalau diberi nikmat, maka bersyukurlah. Sedang diberi musibah, bersabarlah. Maka Allah akan menunggu jalan yang tepat untuk kita. Memberikan di waktu yang tepat. Bagi mereka yang hari ini penuh dengan lika-liku kehidupan, belum ada rezeki, begitu susahnya mendapatkan rezeki, tawakallah kepada Allah. Jadilah ayah yang soleh. Ini kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang tawakalnya Ibrahim dan keluarganya.
Mudah-mudahan satu cerita ini, nukilan ini, telah kita ambil hikmah-hikmahnya. Insya Allah pada besok hari, kalau kita masih diberikan kesempatan Allah, pada subuh besok kita akan lanjutkan poin kedua, ketiga, dan keempat tentang Ibrahim dan keluarganya. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.